Menyatu bersama Bahari adalah wujud syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Inilah Desa Kemujan, Kecamatan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Diberkati Tuhan dengan bentangan alam penuh pesona, Kemujan bergerak maju dengan memaksimalkan seluruh energi guna mencapai kemakmuran. Kini, desa dituntut untuk berkembang dan menemukan jati diri yang bisa diandalkan. Desa juga diharapkan mampu mandiri dan tumbuh sebagai pilar kesejahteraan yang sustainable. Desa Kemujan sendiri berada di Kepulauan Karimun Jawa yang merupakan daerah terjauh di Kabupaten Jepara. Berjarak 50 mil dari pusat kota, masyarakat hanya bisa menggunakan jalur laut dan udara untuk mencapai kepulauan ini. Terdapat 7.052 warga yang menempati 4 duku, yakni Kemujan, Telaga, Batu Lawang, dan Merican. Mereka terdiri dari 4 suku utama yang masih memegang teguh adat istiadat secara turun-temurun seperti Jawa, Bugis, Mandar, dan Madura. Guna meningkatkan kekuatan ekonomi, mereka saling bahu-membahu menemukan gagasan baru untuk dikembangkan dalam bentuk inovasi. Tidak hanya berhenti sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia, Kemujan terus memaksimalkan segala sektor, baik mikro ataupun makro. Perlu adanya terobosan dan keberanian untuk memulai dan melegitimasinya menjadi sesuatu yang bernilai. Salah satunya adalah pengolahan kelapa yang digagas paguyuban Pamoja. Perlahan, kelompok pemuda ini mampu membuka kesadaran masyarakat akan potensi kelapa sekaligus meramunya sebagai produk yang berdaya saing. Nyatanya, inovasi ini berkontribusi sebagai pendorong ekonomi dan menciptakan wisata bertema edukasi sejak 3 tahun terakhir. Wisatawan memiliki lebih banyak alternatif selain menikmati keindahan alam laut bernuansa biru, namun juga wisata buana yang bernuansa hijau. Dengan garis pantai nan elok dan luas tanah 1.626 hektar, Kemujan mampu mengalokasikan sepertiga lahan untuk tanaman ini. Ini adalah bentuk keseriusan warga untuk mendapatkan 65 ton kelapa di masa panen. Perlahan, mereka memanfaatkan dan memperkenalkan olahan kelapa sebagai komoditas yang mendobrak keterbatasan. Sejalan dengan peningkatan kunjungan wisatawan, olahan kelapa mampu menciptakan ekosistem baru. Saat ini, olahan kelapa diramu menjadi olahan jadi secara modern ataupun tradisional. Beberapa upaya produktif dari komunitas Pamoja diantaranya pengolahan virgin coconut oil atau VCO, pengolahan serabut kelapa, dan pengolahan minyak goreng, londo, dan kelentik. Kami ber-21 orang akhirnya sepakat menamakan Pamoja karena kami ingin flashback ke belakang bahwa dahulu Desa Kemujan ini penyebutannya adalah tempat Pamoja, kemudian menjadi tempat Pamojan, kemudian menjadi Kemujan, dan sekarang Kemujan menjadi nama desa kami, Desa Kemujan. Terbentuknya Pamoja karena kami ingin bahwa kelapa ini eksis di Desa Kemujan. Berbicara soal Kemujan ini tidak bisa lepas dari kelapa karena tempo dulu kelapa, singkong ini menjadi pilar utama ekonomi masyarakat. Nah, seiring dengan perubahan dan terbukanya lapangan pekerjaan baru, maka eksistensi kelapa ini juga harus dipandang dengan cara pandang yang baru, sehingga kelapa kemudian hari ini dan kemudian tetap menjadi identitas kami sebagai warga Desa Kemujan. Kami memulainya dengan mendekati tetangga-tetangga, meyakinkan, memahamkan bahwa mengolah kelapa ini akan lebih menguntungkan daripada menjualnya secara
butiran atau gelondongan istilah orang sini. Paling tidak ada 3 keuntungan. Yang pertama, nilai kelapa ini akan lebih naik karena dia sudah berbentuk barang produk. Kemudian yang kedua, biaya perjalanan ketika menjual ini akan lebih murah karena produk akan lebih efisien tempat. Nah, yang ketiga ini, keuntungan yang ketiga ini yang paling penting, bahwa ibu-ibu rumah tangga yang selama ini nganggur ini bisa berkarya, ikut ngelentik, ikut membuat VCO, ikut membuat sapu, ini berkarya dan menghasilkan tambahan penghasilan untuk keluarga. Gagasan kami ini ternyata nyambung dengan semangat menjadikan Karimun Jawa sebagai andalan destinasi wisata Jawa Tengah. Hari ini yang terkenal di Karimun Jawa itu kan wisata underwater, snorkeling, diving, menikmati terumbu karang. Nah, perlu ada alternatif wisata darat sebenarnya untuk mengimbanginya. Karena bagaimanapun semakin banyak wisatawan yang melakukan aktivitas underwater, ini juga mengundang kegelisahan terhadap ekosistem terumbu karang itu sendiri. Nah, hadirnya kami menyajikan olahan kelapa ini menjadi sesuatu yang baru, terbuka wisata edukasi di Karimun Jawa. Bule-bule itu ternyata senang melihat proses pembuatan minyak tradisional, minyak lonte itu senang dia. Nah, dari situ kemudian kami bermitra dengan pemilik penginapan Bunga Jabe, Cemara, dan penginapan-penginapan yang lain untuk mengajak bekerja sama menggiatkan wisata edukasi ini. Di samping itu kami juga menjalin mitra dengan tour guide. Mereka menjual proses ini, menjelaskan detail produk-produk kami dan mengena. Misalnya VCO produk kami itu digunakan untuk lulur, untuk sunblock pada saat tur laut atau pada saat sunbathing. Ini mereka senang karena VCO ini alami, tidak ada kimianya. Wisatawan senang memakai produk kami. Nah, ketika pulang pun mereka tidak segan-segan membawa produk VCO, blundu, minyak kelapa, klente ini sebagai oleh-oleh untuk keluarga mereka yang di rumah. Harapan kami bahwa upaya kami ini yang telah didukung oleh pemerintah, mulai dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah daerah, bahkan didukung oleh akademisi, kampus, bahkan SMK melalui jurusan teknologi pengolahannya. Ini benar-benar menjadikan kami motivasi sehingga kecintaan kami terhadap kelapa ini semakin tinggi. Sehingga dengan kelapa ini Desa Kemujan akan benar-benar bisa menjadi semacam global village. Meskipun kami terletak di daerah yang terpencil, di kepulauan terpencil, tetapi Kemujan ini dikenal oleh seluruh Nusantara, bahkan dunia internasional. Orang mendengar kelapa itu, harapan kami orang akan teringat dengan Desa Kemujan. Nah, tentunya dengan dukungan seluruh dulur, kami sangat yakin Gusti Allah akan mengabulkan doa dan cita-cita kami. Amin. Saya mendapatkan pengalaman membuat VCO dari pelatihan yang diselenggarakan Balai Taman Nasional Karimun Jawa waktu itu pada tahun 2007. Kemudian saya mencoba membuat sendiri di rumah, ternyata berhasil. Di situ saya kemudian mengajak ibu-ibu tetangga untuk memproduksi VCO. Karena harga VCO lebih mahal ketimbang dijual kelapa secara gelondong. 20 butir kelapa kalau dijual gelondongnya cuma dapat uang 40.000. Sementara kalau dibuat VCO 20 butir kelapa jadi 600 ml VCO yang dijual per botol 25.000. Jadi bisa mencapai 125.000.
VCO ini sangat bermanfaat, utamanya untuk perawatan kulit, bisa untuk blur, bisa untuk sunblock dan lain-lain. Di samping itu, VCO mengandung asam laurat yang tinggi, yang bagus untuk ASI dan imunitas. Mengolah minyak kelapa dan blundu hasilnya lebih banyak. Tetangga saya yang pada nganggur saya ajak kerja biar dapat tambahan penghasilan. Sebulan saya bikin minyak dapat 100 liter sampai 120 liter. Harganya 1 liter 40.000. Terus blondonya 1 bulan dapat 50 kilo sampai 60 kilo. Harganya 35.000. Menjualnya lewat kelompok Pamoja untuk mendukung pariwisata. Selama ini banyak bule-bule yang tertarik dan minta diajari cara membuat minyak klentik dan blundu. Damel sapu ngeten iki asale nggih kalih ngangking ndut sampah-sampah keng kebun-kebun ngeten iki damel sapune niki lek nganune niki nggih mundhut saking kebun-kebun ngoten niku sing tiyang sing bar nyengso ngoten niku diparingi terus diniku napa digraji langsung di amplas niku dados niki napa danganan sapu. Terus niki damel serabute niki di sakniki di seleb ndek nika nggih kalih digeceki kalih tangan kalih niku napa dipukuli kalih niku napa kayu. Sakniki wonten mesine nggih sakniki damel serabut kalih mesin nggih saking rombongan niku Pamoja nggih niku buka YouTube terus kepanggih niki dong didamelaken bapake damel kiyambak ngerangke si mesin serabut niki. Sakniki kathah Pak nganu wonten ten warung-warung ngoten niku kula setori wong sakniki kan wonten tamu-tamu saking wisata ngoten niku kan kathah. Nung sakniki sapune kula ndung laku. Terus niki ndung di setorake ten warung niku ndung laris cara ngene niki. Nggih. Nggih sesasine niki kira-kira nggih asal 3.500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilyas, petinggi Desa Kemujan, Kecamatan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara. Desa Kemujan merupakan desa kepulauan di wilayah Kabupaten Jepara yang kaya akan potensi alamnya. Salah satu potensi alamnya adalah kelapa yang sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Kelapa merupakan salah satu komoditi tertua di desa ini. Terima kasih kepada teman-teman Pamoja yang telah menggagas upaya menaikkan nilai kelapa dan sumber daya alam lainnya sebagai pilar ekonomi masyarakat guna menuju kesejahteraan dan kemandirian desa. Tanaman kelapa merupakan tanaman yang sangat penting di Kecamatan Karimun Jawa dan Desa Kemujan ini. Merupakan sumber penghidupan, merupakan mata pencaharian bagi petani di Desa Kemujan ini. Tidak kurang dari 100.000 butir per bulan
dihasilkan oleh Desa Kemujan ini. Kemudian dari hasil itu tidak hanya dijual butiran, tetapi ada yang diolah menjadi virgin coconut oil, kemudian diolah menjadi minyak kelentek, dan juga sabut kelapanya diolah menjadi sapu sabut kelapa. Saya selaku agen wisata dan tour guide Karimun Jawa sangat senang sekali bermitra dengan Pamuja, karena Pamuja mengangkat semangat wisata edukasi pengolahan kelapa. Wisata edukasi pengolahan kelapa, utamanya turis mancanegara, itu sangat senang sekali ketika melihat proses pembuatan minyak VCO dan minyak kelapa, karena di sana, di negara sana itu sangat sulit untuk ditemui hal-hal yang seperti itu. Adapun ketika tor laut, minyak VCO produk Pamuja tersebut bisa digunakan untuk sunblock alami untuk menghindari sengatan sinar matahari secara langsung. Adapun ketika wisatawan pulang, minyak kelentek, blondo, dan sabut kelapa bisa digunakan untuk oleh-oleh buat keluarga yang ada di rumah. Bermitra dengan Pamuja karena kami dari pariwisata yang ada di Cemara ini senang banget lah, karena Pamuja itu merangkul bukan cuma di lautnya tapi di daratnya juga. Jadi kalau kami semua pengelola wisata yang ada di Kemujan ini kalau cuma di laut, saya kira kan kurang begitu mengena semua, tapi kalau di daratnya itu semakin mengena semuanya kena lah. Jadi kami sangat senang dengan Pamuja. Harapan ke depan saya berharap sinkron dengan pariwisata Karimun Jawa. Adanya kelapa, pengelolaan kelapa jadi minyak secara tradisional, mensejahterakan semua kalangan masyarakat untuk Karimun Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Soleh Eko Prastiawan, Camat Karimun Jawa. Saya sangat mengapresiasi kelompok Pamuja karena Pamuja berhasil mengkolaborasikan potensi kelapa di Desa Kemujan dengan pariwisata di Kecamatan Karimun Jawa. Perlu diketahui, Pamuja adalah satu-satunya wakil Kabupaten Jepara dalam kompetisi Vlog Festival Desa Lestari tahun 2020. Untuk itu, mohon dukungan bolo-bolo se-Kabupaten Jepara dan masyarakat Karimun Jawa untuk subscribe Taniling TV dan like video Pamuja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikerjakan dengan penuh keuletan dan kesabaran, Hasanah ini nyatanya mampu berkontribusi meningkatkan kesejahteraan, terutama mengangkat pendayagunaan wanita di bidang ekonomi. Selain berkontribusi signifikan di bidang pariwisata, Kemujan juga turut andil di bidang kreatif pada sektor lain. Sebuah proyeksi adiluhung untuk menjadikan Kemujan sebagai global village. Searah dengan jargon kota Jepara, terus berkarya membangun daerah. Cara pandang warga Desa Kemujan juga terlihat dari sebuah peribahasa, sekepal menjadi gunung, setitik menjadi laut. Para warga tidak berpangku tangan dan tak segan melakukan inovasi penuh kesabaran untuk memajukan daerah dari masa ke masa. Inilah Kemujan, sebagai tempat di mana merasakan sang bahari lebih dekat dan merasakan sisi lain kota Jepara yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Menghirup sejuknya udara, juga sambutan hangat warga sekitar saat pertama berjumpa.